Kutikula. Kutikula adalah lapisan terluar daun yang terletak di sebelah luar epidermis. Kutikula adalah lapisan lilin yang tebal dan berfungsi sebagai pelindung untuk membatasi transpirasi berlebihan pada tanaman. Epidermis daun disusun oleh selapis sel yang tersusun rapat pada permukaan atas dan permukaan bawah daun. Epidermis atas adalah lapisan sel yang terletak di bawah kutikula dan di atas jaringan hipodermis. Epidermis berfungsi untuk melindungi bagian dalam daun. Lapisan ini juga berperan untuk mencegah penguapan yang berlebihan dari sel-sel daun karena dilapisi oleh lapisan kutikula atau lapisan lilin. Stomata di daun adalah celah di epidermis daun yang dibatasi oleh sel penjaga. Bentuk dan posisi stomata berbeda-beda tergantung pada jenis tumbuhan. Stomata dapat ditemukan di permukaan atas atau bawah daun, atau hanya di permukaan bawah. Fungsi utama stomata adalah membantu proses fotosintesis tumbuhan. Stomata juga berperan dalam pernapasan tumbuhan. Selain itu, stomata membantu mengatur suhu dan kelembaban. Tanpa stomata, fotosintesis tumbuhan tidak efisien dan kebutuhan metabolik tidak terpenuhi. Parenkim daun atau mesofil dibedakan menjadi dua macam, yaitu mesofil palisade dan mesofil spons. Mesofil palisade adalah jaringan utama tempat terjadinya fotosintesis. Jaringan ini dibangun oleh sel-sel menyerupai tiang yang mengandung banyak kloroplas. Selanjutnya, mesofil spons. Mesofil spons merupakan lapisan sel-sel yang tidak teratur, banyak rongga udara, dan berada di bawah lapisan jaringan tiang. Mesofil spons berfungsi sebagai tempat penyimpanan gas dan oksigen yang dibutuhkan oleh daun. Lalu, ada epidermis bawah. Epidermis bawah adalah lapisan sel yang terletak di bawah jaringan spons parenkim. Fungsi epidermis bawah yaitu sebagai pelindung tumbuhan dari gangguan mekanik, patogen, atau kehilangan air dan nutrisi lainnya, sebagai sekresi getah, sebagai penyimpan cadangan air, berperan juga dalam penyerapan air dan hara, dan yang terakhir sebagai tempat difusi oksigen dan karbon dioksida. Yang selanjutnya adalah serat sklerenkim. Serat sklerenkim adalah jaringan penguat atau jaringan penyokong yang tersusun atas sel-sel sudah mati dengan dinding sekunder tebal mengandung zat lignin secara melingkar. Fungsinya adalah yang pertama, menguatkan bagian tumbuhan yang sudah dewasa. Yang kedua, sebagai alat bertahan terhadap tekanan dari luar. Yang ketiga, melindungi sel dan menguatkan bagian dalam sel. Dan yang terakhir, sebagai alat penyokong. Setelah serat sklerenkim, ada juga sel penjaga. Sel penjaga adalah sel yang mengelilingi setiap stoma. Sel penjaga dikelilingi oleh pori-pori stomata dan terletak di epidermis daun. Fungsi sel penjaga pada daun adalah untuk pengatur membuka tutupnya stomata, dan sel penjaga pula sama-sama membentuk stroma atau sering disebut celah stomata. Kemudian jaringan pembuluh. Jaringan ini terletak di antara jaringan pengangkut dan selubung bundel yang berfungsi untuk melindungi jaringan xilem dan floem pada daun. Selain itu, berfungsi utama sebagai saluran utama transportasi zat-zat hara yang diperlukan dalam proses vital tumbuhan. Berikutnya adalah xilem. Xilem disebut juga sebagai pembuluh kayu yang terdiri atas sel mati dan dinding tebal berbahan lignin. Xilem berfungsi untuk mengangkut air dan zat-zat yang terlarut di dalamnya. Sumber dapat berasal dari akar yang utama maupun dari bagian lain tumbuhan. Ada dua jenis sel xilem berdasarkan asalnya, yaitu xilem primer dan xilem sekunder. Xilem pada tumbuhan terdiri dari 4 jenis unsur yang berbeda, yaitu trakeit, pembuluh,
parenkim xilem, dan serat xilem. Selanjutnya ada pembuluh tapis atau phloem. Phloem adalah jaringan pengangkut yang berfungsi dalam transportasi hasil fotosintesis, terutama gula sukrosa, dan berbagai metabolit lainnya, dari daun menuju bagian-bagian tumbuhan lainnya, seperti batang, akar, bunga, buah, biji, dan umbi. Ada beberapa unsur komponen yang menyusun phloem, yaitu unsur tapis, sel pengiring, serat phloem, dan parenkim phloem. Terakhir yaitu selubung bundel atau seludang pengangkut yang berfungsi untuk melindungi jaringan pembuluh, yaitu xilem dan phloem, pada daun. Leaf. The internal structure of leaf consists of epidermis, stomata, cuticle, mesophyll, chloroplast, vascular tissue. Now let's have a deeper insight of these parts. Epidermis. The outermost cell layer of the leaf is known as the epidermis. It is one cell thick in most plants. It is divided into two, upper and lower epidermis. The function of epidermis is to provide protection to internal tissues and allow the exchange of gases via stomata. Stomata. Stomata are the openings which allow for this exchange of gases. There are two guard cells located on either side of stomata to regulate its opening and closing. The guard cells are the only cells in the epidermis layer which contain the chloroplast. Cuticle. Cuticle is a waxy layer which cover the surface of a leaf. The waxy layer reduces the water loss from leaf surface. Some leaves may have trichomes, which are the small hairs on leaf surface. They have toxic compounds or bad-tasting chemicals, which reduces the chance of them being eaten. Also, they reduce rate of transpiration by blocking airflow across the leaf surface. Mesophyll. In some plants, layers of cells known as mesophyll are present. This layer have two different arrangement of cells, palisade parenchyma and spongy mesophyll. Palisade parenchyma cells are column-shaped cells, which are tightly packed. They help in carrying out photosynthesis. In contrast, spongy mesophyll are loosely arranged cells below the palisade parenchyma. The spongy mesophyll have air spaces among them, as they are loosely arranged, which allows gaseous exchange between outer environment and leaf. In both layers of mesophyll, many chloroplasts are present. Chloroplast. Chloroplast contains chlorophyll pigment that captures energy required for photosynthesis to happen. This ability to capture energy and produce food earned chloroplast the title as the powerhouse of plant. Chloroplast can be found moving around within the cells of mesophyll. There are usually 30 to 40 chloroplasts per mesophyll. Vascular tissue. Vascular tissues make up the plant's circulatory system, much like our own. In humans, blood transports oxygen and water to the body. In plants, xylem and phloem plays this role. Xylem transports water and minerals to leaves and consists of tracheids and vessels. Phloem is responsible for transport of photosynthetic products to other parts of plant.